Nah, jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum itu dulu suatu hari berkeluh kesah kepada Nabi. Menyampaikan keluhan, bukan berkeluh kesah ya, menyampaikan keluhan kepada Nabi SAW terkait kebutaan beliau. Maksudnya minta keringanan biar nanti sholatnya itu di rumah aja, nggak di masjid. Akhirnya Nabi pun membolehkan. Kemudian azanlah Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah buka. Belum dulu. Ini bukan azan maghrib nih, tapi azannya Bilal bin Rabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kali Des. Oke, kita tahan dulu. Bisa ditahan. Kalau kita ya, teman-teman ya, alhamdulillah. Bisa ditahan. Ya. Oke, baik teman-teman di rumah, kembali lagi bersama saya Ustadz Ibad di segmen Kisah Nabi dan Para Sahabat. Di sini Ustadz Ibad nggak akan cerita sendiri, di sini bersama teman-teman kalian. Ini dari tadi kocak nih ngomongin. Boleh tahu nggak namanya siapa? Cerita dong. Majuan dikit apa? Biar nanti kamu ngerti nih. Oke, sip. Namanya siapa? Nama aku Danis Raditya Anwar. Danis, dipanggil? Danis. Ini? Rafelio Albanurienda. Rafelio, dipanggil? Rafael Danis. Oke, masih kuat puasanya? Masih. Kuat. Sampai Isya? Sampai Isya enggak? Enggak begitu. Iya udah, oke sih, apa-apa. Oke, Danis sama Rafael. Iya, ini Danis, ini Rafael. Nggak salah kan? Enggak. Kalau salah bilang ya. Oke, Danis sama Rafael, Ustadz mau cerita nih, mau denger gak ceritanya? Mau dong. Wih, sip, bagus. Coba lihat sini deh. Nah, oke, tapi sebelum Ustadz lanjut, coba bilang ke teman-temannya untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bukan subscribe. Kebiasaan. Bukan gini, subscribe ini. Jangan lupa nyalain. Jangan tombol loncengnya. Sip, bagus, sip. Nah, Biar nggak ketinggalan video-video barunya. oke. Ke situ temennya tuh. Iya, oke. Nah, tau nggak Danis sama Rafael? Enggak. Ya memang belum sih, karena Ustadz belum cerita. Ustadz perlu cerita dulu. Majuan dikit ya, kemantap palanya. Oke. Nah, tau nggak Danis sama Rafael? Kalau ternyata ada salah satu kisah terkait keistiqomahan di bulan Ramadan. Tahu nggak kisahnya? Kita perlu tahu nih ceritanya. Kamu udah excited banget sih. Oke, jadi ada kisah tentang keistiqomahan, yaitu kisahnya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kamu tuh udah tahu? Dia tahu. Udah ceritanya deh. Mau cerita? Abdullah bin Ummi Maktum adalah salah satu sahabat. Nah, oke, salah satu sahabat. Adalah salah satu sahabat. Kok lele sih? Oke, bisa jelasin. Pokoknya ada agak apal-apal dikit. Ya, iya, apa-apa aja gitu lah. Kalau diterjemahin lebih. Terjemahin. Oke, sip. Lanjut ya. Udah nggak usah panjang lebar, ada di surat Abasa aja. Iya, tahu deh. Aduh. lanjut. Udah deh, itu cerita deh. Cerita deh. Ustadz mau cerita susul-susulnya. Ulang. Oh ya, kita ulang lagi. Siap. Oke, ya. Jadi teman-teman sekalian, Ustadz akan bercerita tentang kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum dan iblis. Tahu? Oke, jadi maju dikit dan kementok. Sip. Ya. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum itu adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang dari kecil itu sudah buta, nggak bisa ngelihat. Jadi tahu kan cara bisa ngeliat kayak gimana? Bukan kayak gini. tapi memang buta, nggak bisa ngeliat. Matanya tuh putih, jadi biar udah nggak bisa ngeliat dari kecil. Gitu. Burem ya? Bukan burem sih, gelap. Gelap nggak bisa ngeliat. Nggak bisa ngeliat, buta. Sehingga Abdullah ibnu Ummi Maktum itu sempat diabadikan di surah Abasa, tahu kan? Sudah pernah baca surah Abasa? Dengar. Pernah sih waktu sholat. Sholat kan kayak ini surahnya tuh Abasa wa tawalla. Nah, itu kan itu surah Abasa. Nah, jadi ayat. Apa sih? bukan itu. Maksudnya Abasa itu yang bermuka masam. Jadi Nabi itu bermuka masam dulu. Ketika Nabi harusnya memberikan dakwah kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, tapi ternyata Nabi malah menginginkan dakwah itu hanya kepada kaum Quraisy, penduduk bukan penduduk Quraisy, tapi petinggi Quraisy, biar dia dakwahnya bisa sampai. Ternyata pas lagi Nabi itu ingin menyampaikan dakwah
kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ternyata Nabi cuek gitu. Akhirnya ditegur sama Allah. Udah. Udah, lanjut. Nah, sip. Nah, itu kisahnya. Jadi kemudian ketika di Madinah, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini menjadi muazin. Tahu muazin? Enggak. Muazin nggak tahu? Enggak. Muazin itu yang biasa azan loh. Oh, iya. Tukang azan lah bahasanya. Nggak tukang azan sih. Bilal. Tahu Bilal? Tahu. Nah, itu yang sering azan. Allahu Akbar. Jadi dengarnya Bilal loh lah kalau kayak gitu. Belum maghrib. Masih sore. Kita masih sore. Oke. Nah, jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum itu dulu suatu hari berkeluh kesah kepada Nabi. Menyampaikan keluhan, bukan berkeluh kesah ya. Menyampaikan keluhan kepada Nabi SAW terkait kebutaan beliau. Maksudnya minta keringanan biar nanti sholatnya itu di rumah aja, nggak di masjid. Akhirnya Nabi pun membolehkan. Kemudian azanlah Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah udah buka. Belum. Dulu. Ini bukan azan maghrib nih, tapi azannya Bilal bin Rabah. Sabar dulu deh. Jadi azannya Bilal bin Rabah nih. Kita dengerin dulu. Apa bawa galon depan pintu buka. Bukan pas satu galon langsung minum itu enggak. Masih cerita nih. Oke, fokus dulu ya, fokus. Jadi nanti Ustaz cerita baru selesai baru kamu boleh nanya-nanya deh. Ya. Oke. Terserah deh pertanyaan yang mau apa. Ya, oke. Tawa mulu dah. Udah. Gitu, Pak. Depan kamera. Aduh, ya udah deh, jangan deh. Oke, kasih tuh temannya pada ngeliatin. Oke, kita fokus lagi ya. Ya, fokus. Nah, jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum itu ketika mendengar azan Bilal bin Rabah, kemudian Rasul pun berkata kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, apakah engkau mendengar azan? Kata Abdullah, iya, kan bisa dengar Abdullahnya. Abdullah bin Maktum mengatakan, iya, saya mendengar azan. Kakinya turun dong, biar kelihatan ya kayak. Biar bersih lagi. Iya. Oke, tapi turunin aja sih biar nyaman. Nah, kata Abdullah bin Maktum, iya saya mendengar azan, kata Abdullah bin Maktum. Terus Rasulullah mengatakan, kalau engkau mendengar azan, maka segeralah untuk sholat ke masjid. Akhirnya tidak ada keringanan untuk Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk melaksanakan sholat di rumah, melainkan sholatnya di masjidnya Masjid Nabawi. Dulu Masjid Nabawi itu gede, masih tanah sama pelepah kurma atapnya. Iya, tahu kan? Tahu aja lo. Oke. Udah daripada nggak tahu jawaban. Iya, tahu deh. Biar cepet selesai udah. Belum selesai, masih cerita gitu. Masih lama nih, durasinya masih panjang nih. Ya enggak? Oke, teman-teman, durasi ke sini nih kayak nggak salah ya nih. Di sini nah. Nggak ada apa-apaan. Ya nanti kelihatan di YouTube-nya kelihatan. Dieditin ya. Nah, kemudian cepat buka soalnya. Oke, kemudian Abdullah ibnu Ummi Maktum pun setiap harinya sholat ke masjid walaupun dalam keadaan buta. Tapi suatu hari tegang. Jadi suatu hari Abdullah ibnu Ummi Maktum ini sempat ketinggalan sholatnya. Udah mau komat nih Bilal ya. Ternyata Abdullah ibnu Ummi Maktum itu pas lagi jalan itu kesandung batu. Jadi jalan kesandung batu, tau nggak? Sakit gak? Enggak. Sakit lah. Kok enggak sih? Kalau sakit batu di atas tebing aja sakit. Enggak, bukan di atas tebing. Ini jalanan. Lebih sakit sih. Bum, enggak sih. Tapi ini jalanan deh, bukan tebing deh. Kayak Madinah nggak ada tebing. Oke, jadi akhirnya berjalan. Abdullah bin Maktum pun tersandung batu. Akhirnya Abdullah ibnu Ummi Maktum pun berjalan lagi. Akhirnya sampai ke masjid. Esokan harinya Abdullah ibnu Ummi Maktum setiap mau ke masjid itu sering dibimbing sama pemuda jalannya kan. Ya jalannya kayak gitu deh. Enggak gitu sih. Maksudnya enggak. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum itu jalan ke masjid tapi dipandu sama seorang pemuda. Kan Abdullah ibnu Ummi Maktum kan nggak bisa ngelihat, tapi beliau bisa merasakan bahwasanya yang membawa dia ke masjid itu adalah pemuda. Itu tiap hari tuh dilakuin. Sampai akhirnya Abdullah ibnu Ummi Maktum ini penasaran nih siapa sih yang bawain dia ke masjid terus, bimbing terus gitu kan. Ternyata akhirnya Abdullah ibnu Ummi Maktum pun bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, kamu ini siapa? Saya nggak tahu nama kamu. Lalu kata pemuda tersebut, kamu nggak perlu tahu nama saya, soalnya kamu pasti nggak akan
akan mendoakan saya gitu. Kan penasaran kan? Iya enggak? Iya. Karena kan Abdullah ibnu Maktum kan buta, tapi nggak tahu siapa menggodanya. Iya enggak? Apakah tampan, apakah rupawan, atau ternyata jelek gitu. Nggak gitu juga. Enggak gitu. Jangan tunjuk. Batu berciluk. Padahal jangan gituin dong temennya. Salaman deh. Salaman. Lagi puasa. Yo puasa udah. Maaf ya, Pak. Buka puasa bakar nih rumah. Jangan deh, jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan bakar rumahnya. Bakar kayu untuk bakaran di rumahnya. Maksudnya bakar ikan untuk bakaran di rumahnya, bukan bakar rumahnya. Gimana sih ente? Bukan ikannya kebakar, malah orang yang gosip. Enggak. Orangnya enggak gosong. Nah, kemudian lanjut nih, boleh ya. Oke, kemudian akhirnya pemuda ini pun Abdullah ibnu Maktum pun maksa nih kepada pemuda tersebut. Saya perlu tahu nih siapa nama kamu. Soalnya biar saya tahu nih bahwasanya kenapa kamu selama ini ingin membantu saya sampai ke masjid. Ya, maksudnya bimbing jalan nih dari rumah Abdullah ibnu Maktum sampai ke masjid. Kenapa harus dibimbing, dituntun? Akhirnya kata pemuda ini, ya udah saya akan memperkenalkan diri saya. Bahwasanya saya ini adalah iya benar, iblis. Ya, teman-teman sudah tahu, ceritanya sudah tahu. Kita lanjutin ya, dengerin. Ayo lanjutin. Enggak tahu. Katanya tahu. Terus apa lagi ceritanya? Terus Abdullah nanya, benar. Abdullah nanya, Kenapa kenapa kamu bantuin saya dia jalan ke juga masjid? sama. Karena kata iblis apa? kalau Kalau tersandung, kalau jadi- tersandung dosanya berkurang. Nah, gitu. Paham kan? Berkurang setengah. Jadi dia nggak mau jatuh lagi. jadi Ya, detailnya kayak gini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengampuni setengah dosanya Abdullah ibnu Umi Maktum gara-gara kesandung batu. Kalau kesandung lagi, semua dosanya sudah diampuni. Gitu. Loncatnya itu bingung. jangan gitu. Jangan. Makanya bukan tebing, jalan ada batu kesandung, bukan tebing. Nggak gimana sih? Jadi kesandung. Kayak gitu. Akhirnya kesandung, maksudnya kesandung akhirnya dibimbing sama si iblis yang ternyata si pemuda tersebut. Akhirnya ternyata itu menjadi inspirasi bagi kita. Bahwasanya Abdullah ibnu Umi Maktum saja itu bisa istiqomah pergi ke masjid walaupun dalam keadaan buta. Akhirnya Abdullah ibnu Umi Maktum pun setiap harinya pergi ke masjid walaupun dalam keadaan buta. Dan tahu Abdullah ibnu Umi Maktum itu ternyata seorang muazin juga. Apa tuh Mbak? Muazin itu yang azan. Kamu tetap azan. Oh ya, Azan atau qomat. Iya tadi. Nah, jadi Abdullah ibnu Umi Maktum itu yang azan subuh di Masjid Nabawi biasanya. Kan jadi dulu di Masjid Nabawi itu ada dua azan. Pertama azannya Bilal sama azannya Abdullah ibnu Umi Maktum. Kalau azannya Bilal itu masih boleh makan dan minum tuh. Tapi kalau udah masuk azannya Abdullah ibnu Umi Maktum itu udah nggak boleh makan dan minum. Itu dulu dia. Hah? Kenapa? Iya, karena udah masuk waktu subuh. Ngerti? Baru kan, belum ngerti kan? Ya udah, nanti kita masuk ke pertanyaan saja. Coba silakan yang mau pertanyaan angkat tangan. Apa dulu? Si dulu deh. Apa tuh? Udah, silakan deh. Siapa namanya? Oh saya. Rafael bener. Rafael, silakan mau bertanya apa? Mengapa? Oh ya. Di sini Ustaz yang nanya. Oke. Saya dulu. Sabar dulu, dia dulu. Mengapa lebih baik sholat di masjid daripada di rumah? Oke. Jadi begini ya, kalau kewajibannya untuk laki-laki itu sholat wajib itu di masjid. Nah, tapi kalau sholat sunnahnya di rumah. Nah, kayaknya kalau sholat sunnah itu di rumah aja. Tapi kalau sholat wajib 5 waktu itu harus di masjid. Kalau perempuan sholatnya di rumah. Bisa juga di masjid. Iya, bisa juga. Tapi kewajibannya di rumah. Kalau mau sholat di masjid izin dulu sama suaminya atau sama ayah bundanya gitu. Nah, itu kebiasaan. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki itu harus sholat di masjid. Kalau laki-laki yang sholat wajibnya di rumah, laki-laki apa? Laki-laki soleha. Ngerti gak? Ngerti gak? Laki-laki soleha. Makanya kalau mau jadi laki-laki soleha, sholat di mana? Di rumah. Kalau mau jadi laki-laki soleh, sholatnya di masjid. Nah, gitu gampangnya. Makanya wajib sholat di masjid bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan mau sholat di rumah juga, sholat di masjid juga nggak apa-apa. Gitu ya, Reval ya. Rafael. Ya, Rafael. Oke, Rafael, paham ya? Iya. Udah terjawab belum? Sudah. Oke, sip. Yuk lanjut. Siapa namanya? Enggak jadi. Nih, cepetan satu aja. Oke.
Namanya siapa tadi? Danis gak jadi. Danis. Satu aja. Iya makanya itu lagi bingung. Oke, kita lihat. Lah, bingung. Kita liatin dulu Danis pikir. Oke, Danis apa? Kenapa ke Sandung Batu? Enggak itu udah wajar tadi kan udah jawab. Iya, udah kejawab ya. Apa? Coba. Ayo cepetan Mas. Oh iya. Iya, kenapa? kok yang pas azannya Bilal kan itu masih boleh makan minum, tapi pas Abdullah itu udah nggak boleh makan dan nggak minum. boleh. Nah, jadi gini. Jadi Nabi itu menugaskan Bilal untuk azan ketika masuk waktu tahajud. Nah itu. Tapi kalau Abdullah ibnu Umi Maktum itu ditugaskan oleh Rasulullah untuk azan di waktu subuh. Makanya kalau dulu itu di zaman Nabi itu banyak tuh yang dapat jabatannya tuh. Kayak misalnya Zaid bin Sabit itu menulis Al-Qur'an. Jadi penulis Al-Qur'an itu Zaid bin Sabit. Kalau misalnya yang jadi sekretarisnya Nabi itu biasanya Muawiyah. Oh iya, ada sekretaris juga. Ada dong, Nabi punya sekretaris. Manajer. Nah, jadi Nabi itu memberikan jabatan kepada para sahabatnya, nggak sembarangan gitu. Biasanya kalau wakilnya Rasulullah kalau nggak ada di masjid itu biasanya Abu Bakar, Umar, biasanya itu berdua. Jadi kalau nggak ada Rasulullah, pasti misalnya Rasulullah lagi nggak ada, biasanya tuh ada Abu Bakar ataupun Umar gitu. Umar bin Khattab, benar sekali. Nah, makanya jangan nyantuk. Belum maghrib, sabar dulu. Oke. Nih, lihat dulu, jawab dulu pertanyaannya. Nah, jadi akhirnya Abdullah ibnu Umi Maktum itu ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi Kenapa sih mana-mana itu? Lihat sini dulu deh. Oke, jadi Abdullah ibnu Umi Maktum itu ditugaskan oleh Rasul untuk menjadi muazin atau yang azan sama qomat lah ya, ketika waktu subuh. Nah, itu sebagai penanda masuknya waktu subuh Abdullah ibnu Umi Maktum. Kalau Bilal bin Rabah itu azan untuk menandakan teman-temannya, untuk menandakan masuknya waktu tahajud. Jadi antara azan Bilal sama azannya Abdullah ibnu Umi Maktum itu disebut waktu apa? Tahajud. Subuh. Tahajud. Bukan waktu tahajud, bukan waktu subuh. Waktu sahur. Oh, Perasaan tadi kok ngomong. Imsak. Gitu. Waktu sahur, bukan waktu tahajud, waktu sahur. Makanya Nabi itu sahur tuh di antara dua azannya itu, azannya Bilal bin Rabah sama azannya Abdullah ibnu Umi Maktum. Udah jelas? Udah. Mau lagi? Enggak ngerti dianya. Mau lagi? Enggak. Udah cukup ya. Lagi. Oke, jadi teman-teman itulah contoh dari keistiqomahan Abdullah ibnu Umi Maktum. Penontonnya ketawa. Gak apa-apa, penontonnya ketawa aja. Danis sama Ini tukang pelawak. dia bukan pelawak, kamu yang lagi pelawak. Kagak. Jadi Maju nih, setuju podcast kita harusnya jadi seru loh. Cuma karena ada kamu jadi lucu nih. Jadi berdua. Oke, mau lanjut lagi podcastnya? Ya udah. Udah. Sampai maghrib. Nanti gak buka loh. Ntar tahajud. Apa? Bukanya di sini. Buka mah di sini, buka mah di sana, di rumah, pulang. Makan apa? Bukan di Solo. Lu di mana? Oke ya, mungkin itu aja teman-teman, kita cukupkan pertemuan kita hari ini dan di podcast kita hari ini. Belum azan. Enggak, itu azannya kamu Danis kan? Azannya kamu Danis. Saya mau jadi itu Muhyiddin gitu. Kayak Abdullah cerita-cerita. Kayak Abdullah ibnu Umi Maktum. Jangan. Maaf dulu, salamin dulu. Jangan. Udah aja. Jangan Baca dulu. Jauh. Kalau azan tidak pada waktunya itu disebut korupsi. Korupsi lu di. Jangan. Apa? Enggak ada orang di situ. Ya, oke. Ini podcast paling lucu ya, teman-teman. Oke, karena juga. Iya. Enggak juga, nanti dipotong udah. Enggak ada dipotong. Enggak ada. Ini lanjut terus nih sampai jalan nih ya. Enggak, harus dipotong sih. Ya udah deh, enggak apa-apa. Kita pergi Dipotong rambutnya Rafael. Oke, udah ya. Oke, makasih banyak Danis sama Rafael udah mau datang ke sini. Sama-sama dong. Bilang sama-sama dong. Iya, Sama-sama.
Sama-sama Ustadz bilang gitu. Sama-sama Ustaz. Oh ya, oke kayak gini dah. Perasaan cuma bertiga. Iya, emang kita bertiga karena yang ramenya di YouTube-nya gitu. Oh. Kru kita ada di belakang. Subrek kayaknya subrek. Bukan subrek, subscribe. Ini tulisannya subscribe, like, comment dan subscribe. Ini apa ini? Jangan gitu deh. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ustaz Ibad, ini siapa? Danis Raditya Anwar. Dan Rafaelio Albanurian. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya bersama teman-temannya yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah balik.